Baik, perkenalkan nama saya Idik Saiful Bahri. Di video kali ini kita akan membahas cara menghapus NIDN. NIDN ini singkatan dari Nomor Induk Dosen Nasional. Jadi biasanya dosen, baik di kampus negeri maupun kampus swasta, itu biasanya memiliki NIDN. Nah, uniknya di dunia dosen, ini unik sekaligus mungkin juga menjadi batu sandung ya bagi sebagian orang, utamanya beberapa orang yang saat lulus fresh graduate dari S2 kemudian masuk di dunia dosen, ternyata baru tahu ada mekanisme NIDN. Nah, itu juga yang saya alami. Jadi saya memang cita-cita pertama memang ingin menjadi seorang dosen ya. Kemudian saat masuk di dunia dosen ternyata saya baru tahu, baru ngeh ternyata ada namanya NIDN. Nah, NIDN ini biasanya kan berhome base. Jadi kalau misalkan di kampus itu tercatat sebagai dosen di kampus A, ya sudah di kampus itu aja sampai pensiun. Nah, kalaupun nanti mau pindah home base itu biasanya ribet sekali ya. Jadi dibuat ribet, diulur-ulur oleh kampus asalnya. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, kenapa saya buat video ini? Karena saya pernah menjadi seorang dosen, kemudian saya menghadapi dilema di mana saya tidak nyaman ya, tidak betah kerja di salah satu universitas swasta. Kemudian saya ingin pindah juga dipersulit. Nah, maka saya ingin menghapus NIDN. Nah, masalahnya ketika saya cari-cari di platform internet, di Google dan lain sebagainya, saya cari mekanisme menghapus NIDN itu hampir tidak ada. Saya kurang tahu ya kenapa mekanisme penghapusan NIDN itu tidak ada ketika dicari di Google. Ada websitenya tapi tidak bisa dibuka, website Dikti ya, terkait dengan penghapusan NIDN, tapi tidak bisa dibuka. Sehingga saya agak frustasi, nyari-nyari tahu sendiri, tanya ke LL Dikti dan lain sebagainya. Ternyata sebetulnya mekanisme cukup mudah. Nah, ini beberapa alasan ya, kita mulai saja ya. Beberapa alasan menghapus NIDN, Nomor Induk Dosen Nasional. Yang pertama, biasanya karena salah langkah masuk dunia dosen. Ini yang saya alami sendiri. Jadi saya cita-citanya ingin menjadi seorang dosen, karena memang saat dulu lulus S1 itu lanjut S2 tanpa ada jeda, dan memang diniatkan ingin menjadi seorang dosen. Tapi ketika masuk ternyata dunia dosen itu tidak seindah yang dibayangkan. Ya mungkin kalau misalkan di kampus-kampus negeri ya, apalagi yang kampus-kampus bergengsi seperti di UGM, di UI, di ITB, di Unpad, Undip, Uner, dan lain sebagainya, kampus-kampus negeri yang besar-besar, mungkin hidup menjadi seorang dosen adalah impian, karena jaminan hidupnya sudah dibiayai oleh negara, kemudian dihormati oleh lingkungan, masuk ke universitas juga banyak mahasiswanya yang mengantre, sehingga hidup itu nyaman. Nah, sialnya di kampus swasta itu tidak terjadi. Ya tentu ini tidak semua kampus swasta ya. Kalau kampus swastanya seperti UII, kampus swasta yang bergengsi, kemudian Unpar di Bandung, atau Trisakti dan Tarumanegara di Jakarta, wah itu lain lagi ceritanya. Itu hampir sama seperti di kampus negeri, jadi segalanya terjamin, gaji, tunjangan, segalanya mencukupi biaya hidup. Tapi kalau di kampus swasta yang kecil-kecil ya mohon maaf, kadangkala ya segala sesuatunya agak berat. Sehingga saat masuk di dunia dosen itu biasanya salah langkah, itu yang saya alami. Kemudian yang kedua, ingin mengajukan pindah home base tapi ternyata sering dipersulit oleh kampus asal, sehingga kampus baru menolak menerima perpindahan dosen. Ini juga saya alami. Jadi ketika saya sudah menjadi seorang dosen, saya itu diterima di dua kampus yang sebetulnya bergengsi.
Satu di Bandung, Jawa Barat, yang kedua di Surakarta, Jawa Tengah. Tapi karena nama saya, NIDN saya sudah berhome base di kampus asal saya, maka kampus yang kampus baru saya yang di Bandung dan yang di Surakarta itu secara sepihak apa tidak melanjutkan lolosnya saya dalam proses seleksi karena dianggap saya sudah memiliki NIDN. Alasannya begitu. Jadi mohon maaf Mas, karena nanti proses perpindahan NIDN-nya bisa lama sekali, bisa setahun. Nah sementara kampus juga butuh untuk proses akreditasi dan lain sebagainya. Itu yang terjadi ya. Sehingga pindah home base juga bukan solusi saat kita salah langkah masuk dunia dosen di kampus swasta. Karena biasanya diulur-ulur ya, dipersulit oleh kampus asalnya. Kemudian yang ketiga, mengundurkan diri dari kampus asal dan ingin NIDN-nya dicabut agar tidak disalahgunakan. Ini juga penting ya. Jika kita ingin mengundurkan diri dari kampus, maka kita paksa pihak kampus untuk menghapus NIDN kita, sehingga tidak bisa disalahgunakan. Karena dalam kenyataannya ini banyak sekali ya kasusnya. Jadi si dosen itu mengundurkan diri, tapi si kampusnya brengsek, dia tetap menggunakan NIDN dosen yang sudah mengundurkan diri untuk mengajukan proses akreditasi. Nah ini agak kurang ajar, dan itu perlu dilawan ya, perlu dilawan. Sekali lagi saya katakan, ruang lingkupnya ada di kampus-kampus swasta ya. Di kampus negeri saya pastikan kehidupan terjamin ya, kemudian proses atau sengketa-sengketa dosen jarang terjadi. Kalaupun terjadi nanti penyelesaiannya di PTUN, sehingga lebih mudah terkontrol. Kemudian di kampus swasta terbaik juga biasanya pihak kampus tidak terlalu mempermasalahkan ya dosen mengajukan perpindahan NIDN dan lain sebagainya. Yang biasa dipersulit itu kampus-kampus kecil, kampus-kampus swasta yang kecil-kecil yang kurang begitu populer, karena mereka nyari dosen baru ya susah, tapi inginnya merekrut dosen sebanyak-banyaknya dengan biaya murah ya, begitulah kurang lebih ya. Agak miris ya dunia dosen kita di kampus-kampus swasta. Kampus swasta sebagian ya, saya bilang sebagian, tidak seluruhnya. Kemudian ketika saya tanya-tanya, ternyata memang NIDN itu tidak bisa dihapus. Nomor induk dosen nasional itu tidak bisa dihapus. Hanya saja NIDN ini bisa diubah menjadi NUP, nomor urut pengajar. Nah, perbedaannya, kalau NIDN itu memiliki home base, sementara NUP itu tidak memiliki home base. Jadi nanti kalau misalkan hendak menjadi dosen lagi, itu mudah. NUP-nya itu bisa diubah lagi, diajukan untuk berubah lagi menjadi NIDN. Jadi setelah saya telusuri dengan berbagai macam peraturan yang berlaku sekarang, NIDN itu tidak bisa dihapus permanen ya. Seluruhnya nomor-nomor yang beberapa digit itu tidak bisa dihapus, tapi hanya bisa diubah menjadi NUP. Tapi nggak apa-apa, diubah saja menjadi NUP begitu. Jadi kalau misalkan ingin mengundurkan diri, paksa pihak universitas untuk mengubah NIDN menjadi NUP. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, ini ya. Cara mengubah NIDN menjadi NUP. Yang pertama, tentu ya harus hubungan hukum antara kita sebagai dosen dengan pihak universitas itu harus terputus. Saat kita bekerja di kampus itu kan kita memiliki hubungan hukum, hubungan kerja. Nah, hubungan kerja itu harus diputuskan dulu. Nah, caranya ada dua, bisa mengundurkan diri atau diberhentikan. Ini sama saja ya, mekanismenya sama saja. Diberhentikan jangan diartikan nanti akan dapat biaya penalti ya. Itu kalau misalkan ada kampus brengsek yang minta biaya penalti, itu langsung gugat saja. Kalau kita sebagai dosen tetap
Beda lagi kalau sebagai dosen kontrak ya. Tapi biasanya kalau dosen sudah punya NIDN itu pasti dosen tetap. Nah, ketika sudah menjadi dosen tetap, maka dalam hal nanti mengundurkan diri atau diberhentikan itu kita tidak memiliki kewajiban untuk membayar biaya penalti. Itu yang perlu dicatat. Kemudian yang kedua, mintalah kepada pihak kampus untuk mengubah status kita di sistem menjadi status keluar. Jadi nanti setelah kita mengundurkan diri, kita ajukan kepada pihak universitas untuk mengubah status kita, memaksa mereka mengubah status kita di sistem mereka itu menjadi status keluar. Jadi nama kita itu kan aktif di universitas itu, di sistemnya itu. Nah, suruh untuk merubah status aktif itu menjadi status keluar. Nah, setelah status di sistem berubah menjadi status keluar, maka kita perlu menghubungi LL Dikti wilayah. Ya, LL Dikti wilayah masing-masing ya. Jadi misalkan Jawa Barat LL Dikti wilayah sekian, Jawa Tengah LL Dikti wilayah sekian, kan masing-masing punya LL Dikti wilayahnya masing-masing. Untuk mengubah NIDN menjadi NUP. Nanti LL Dikti wilayah akan mengurusnya. Nah, ketika selesai ya sudah, NIDN kita sudah berubah menjadi NUP dan kita sudah tidak berhombes lagi. Nah, kalau sudah tidak berhombes lagi, ya kita sudah bisa melamar pekerjaan dosen lagi. Karena biasanya lowongan pekerjaan dosen itu biasanya salah satu syaratnya adalah belum memiliki NIDN, kan biasanya begitu ya. Nah, dengan kita sudah tidak berhombes lagi, NIDN kita sudah tidak punya, tapi yang kita punya adalah NUP, maka kita sudah bisa apply lagi ya untuk proses rekrutmen dosen di kampus yang diidamkan. Nah, kemudian ada beberapa tantangan ya. Biasanya pihak kampus itu tidak mau untuk mengubah nama kita di sistem menjadi status keluar. Karena memang tujuannya itu mereka itu ya, sebagian universitas itu kadangkala curang. Ketika kita sudah mengundurkan diri dari kampus tersebut, biasanya si kampus itu tetap menggunakan NIDN kita secara diam-diam, baik untuk proses akreditasi maupun proses yang lainnya. Kadang-kala mereka juga mempersulit atau mengulur-ngulur prosesnya. Nah, ini sebuah tantangan. Nanti saya jelaskan bagaimana teknik untuk menghadapi kampus-kampus model seperti ini ya. Nah, tapi perlu kita ketahui konsep dasar hukumnya. Saya sebagai seorang yang berlatar belakang fakultas hukum, mengajar juga sebagai dosen hukum, dan sekarang masuk dalam dunia praktek di bidang hukum. Harus kita pahami dalam konsep hukum bahwa ketika kita mengundurkan diri dari pekerjaan atau mungkin juga dipecat, kan sama saja ya, sebagai seorang yang dosen tetap itu sama saja mengundurkan diri maupun dipecat. Cuma kalau dipecat diuntungkan karena kita bisa meminta hak pesangon, kan begitu. Maka ketika kita mengundurkan diri atau dipecat, maka kita sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan pihak universitas. Ini konsep dasar hukumnya. Oleh karenanya, ketika kita sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan pihak kampus, maka kita tidak boleh mengklaim nama kampus dalam kehidupan sehari-hari ya, utamanya untuk beberapa hal, misalkan untuk menyalahgunakan nama universitas itu tidak boleh. Namun demikian, pihak universitas itu tidak boleh menggunakan nama kita tanpa izin tertulis dari kita. Ini yang saya ultimatum kepada kampus saya itu. Jadi ketika saya mengundurkan diri, saya ultimatum bahwa siapapun yang menggunakan NIDN saya untuk urusan apapun tanpa izin tertulis dari saya, maka akan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Nanti bisa digugat sebagai perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata. Nanti kita bisa
gugat ganti rugi karena menyalahgunakan nama kita tanpa izin tertulis dari kita, karena hubungan hukumnya kan sudah selesai. Ya, clear ya, ini konsep dasar hukumnya. Nah, adapun solusinya, ketika kampus mempersulit atau bahkan minta uang ya, ini dalam prakteknya kadang seperti itu. Jadi ketika misalkan ingin perpindahan NIDN atau misalkan penghapusan NIDN menjadi NUP, itu biasanya pihak kampus itu sebagian ada yang nakal. Mereka meminta uang. Bayar dulu Pak, misalkan sekian juta. Jangan mau ya. Dengan kita membayar uang itu, maka kita melegalkan praktek kotor seperti itu. Jangan. Mulailah dari kita untuk melakukan segala penyelesaiannya itu menggunakan jalur hukum. Itu juga akan membantu dosen-dosen lain yang sekarang mungkin menghadapi kesulitan, karena setiap putusan hakim itu bisa menjadi jurisprudensi bagi kehidupan dosen yang lain. Jadi tempuh jalur hukum saja, ya begitu ya. Kalau misalkan ada kampus yang nakal meminta uang dan lain sebagainya, gak usah takut. Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama, minta tolong LL Dikti Wilayah. Saya sudah menghubungi LL Dikti Wilayah, dan LL Dikti Wilayah bilang ketika kita sudah mengundurkan diri dan kita berniat untuk menghapus NIDN kita, tidak dihapus tidak masalah. Jadi tidak dihapus tidak masalah, tapi kan kita takut NIDN kita disalahgunakan, kan begitu. Kalau misalkan kita kekeh ingin menghapus NIDN, maka kita bisa meminta tolong kepada LL Dikti Wilayah. Nanti LL Dikti Wilayah akan memanggil pihak universitas. Kenapa status kita tidak diubah menjadi status keluar? Alasannya apa, kan begitu. Nanti dipanggil pihak universitas. Kemudian yang kedua, jika prosesnya masih alot atau masih tarik ulur ya, proses di LL Dikti Wilayah itu masih tarik ulur, kita juga bisa meminta bantuan advokat atau pengacara. Ini yang saya anjurkan ya. Dalam prakteknya, beberapa rekan saya yang dipersulit oleh pihak universitas biasanya meminta tolong pengacara. Nah, hal pertama ketika kita minta bantuan pengacara, biasanya pengacara cukup untuk melayangkan somasi kepada pihak universitas. Cukup somasi padahal. Biasanya ketika baru somasi oleh pengacara, itu kampus sudah angkat tangan, sudah nyerah. Itu prakteknya. Karena mereka tahu jika masuk dalam proses litigasi di pengadilan, nama mereka ya pasti akan rusak ya, karena kita tahu sendiri dalam proses litigasi di pengadilan itu sifatnya terbuka untuk umum. Ketika ada universitas digugat oleh dosennya ke pengadilan, maka semua orang akan tahu, akan diliput oleh media dan lain sebagainya. Itu akan mengurangi nama baik dari pihak kampus tersebut. Kemudian yang kedua, pasti banyak skenario yang bisa kita gugat di pengadilan untuk mengalahkan pihak universitas. Ya, kita tahu sendiri pengacara itu biasanya sangat ahli untuk mencari celah ya. Ajukan somasi, baru somasi loh. Biasanya sudah takut duluan. Pak, tapi saya ini orang yang kurang mampu. Tenang saja, dalam hukum kita mengenal ada namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Di sana kita bisa meminta bantuan dari pengacara untuk mendampingi kasus kita secara cuma-cuma, menjadi gratis. Itu LBH. Ada juga PBH ya, Pusat Bantuan Hukum ya. Ini miliknya Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kemudian jika tetap kampus masih keras kepala, maka solusi terakhir ada gugat ke pengadilan dengan pokok gugatan PMH, Perbuatan Melawan Hukum, pasal 1365 KUH Perdata. Saya pastikan dengan skenario ini itu pasti akan dikabulkan oleh majelis hakim, dan kita memiliki nilai plusnya, yaitu kita bisa mendapatkan biaya ganti rugi. Jadi EDN kita bisa dicabut atau diubah menjadi NUP. Kita juga bisa mendapatkan biaya ganti rugi, malah dapat untung toh. Nah, baiklah, ini hampir terakhir ya. Jadi itu beberapa
tips-tips dan skenario yang bisa kita lakukan saat menghadapi persoalan untuk menghapus NDN. Nah, sebelum saya tutup, saya berikan dulu saran ya, saran pekerjaan. Jika sudah berhasil keluar dari universitas, saya berikan saran, termasuk juga bagi rekan-rekan yang mungkin belum masuk ke dunia dosen ya, baru memiliki niatan. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya. Saran yang pertama, jika ingin menjadi dosen, jadilah dosen di kampus negeri. Ini saran yang pasti saya berikan kepada adik-adik tingkat saya sekarang. Jadi adik-adik tingkat saya yang sekarang mengambil program magister di pascasarjana, itu biasanya saya tanya, tujuannya mau jadi apa? Jadi dosen, Mas. Saya pasti wanti-wanti, jadilah dosen di kampus negeri, karena segala sesuatunya terjamin. Kemudian jika pun tidak di kampus negeri, carilah di kampus-kampus swasta terbaik di negeri ini, seperti di UI, itu kampus swasta yang baik, yang bagus, yang besar, yang elit. Kemudian di Unpar, Universitas Parahyangan ya, yang di Bandung, kemudian Trisakti, dan banyak lah, sebetulnya banyak kampus-kampus swasta yang bergengsi di Indonesia. Jadilah dosen di kampus swasta itu yang bagus-bagus. Nah, selain dari kampus negeri dan kampus swasta terbaik, lupakan jadi dosen. Ini saran saya, lupakan jadi dosen. Cari pekerjaan. Nah, ini masuk ke saran yang kedua, carilah pekerjaan yang di luar dosen, yang menjadi background pendidikan. Misalkan kalau di bidang hukum itu ya bisa jadi pengacara, bisa jadi jaksa, bisa jadi hakim, bisa jadi legal consultant dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan masih berniat untuk menjadi seorang dosen, bisa untuk mengajukan diri sebagai dosen luar biasa. Nah, ini yang target saya untuk ke depan. Jadi saya memiliki pekerjaan sebagai praktisi hukum sekarang. Kemudian nanti selang mungkin sekitar 5 tahun ke depan, itu pasti saya akan mengajukan diri sebagai dosen luar biasa. Nah, kalau sudah menjadi dosen luar biasa itu di mana saja ya, di kampus negeri boleh, di kampus swasta terbaik boleh, di kampus swasta yang biasa-biasa saja juga boleh, karena itu kan cuma sampingan saja. Begitu. Kemudian terakhir, motivasi ini ya, bahwa dosen itu bukanlah pekerjaan satu-satunya yang bisa dijangkau oleh anak-anak magister ya. Jadi jangan anggap dosen itu adalah segalanya. Enggak. Berhenti bekerja dari dosen pun tidak membuat hidup kita berantakan. Enggak. Mungkin bahkan ya bisa menjadi hidup kita lebih baik dan lebih terarah. Ini yang saya alami sendiri ya. Saya awalnya berpikir begitu, dosen itu wah segalanya ini, kalau misalkan saya nggak lanjut dosen nanti hidup saya gimana dan lain sebagainya. Tapi ketika saya jalani, ada saya jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira itu. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar atau bisa menghubungi akun media sosial saya ya, dengan atas nama Idik Saiful Bahri. Terima kasih, sampai jumpa.